Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hafsatul Maghfirah SPDI. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan pertama di IAIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan praktek pembelajaran saya dengan materi larangan pergaulan bebas dan zina. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siang, Bu. Masih semangat? Masih. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Di depan duduk siap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa Semoga dengan berdoa kita akan menjalankan pembelajaran ini dengan lancar, tidak ada halangan apapun, dan semoga saja kita nanti akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Untuk selanjutnya, sebagai rasa nasionalis kita, marilah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silahkan dipimpin. Teman-teman, mari kita berdiri sebentar. Sampai Merauke berjajar pura-pura, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Terima kasih, selamat kembali. Kalian akan saya absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Yang pertama, Habib Hussein, Muhammad Janim, Tresna Ambar. Masuk semua ya. Ya, Bu. Alhamdulillah, berarti kalian sehat semua. Kalian bisa masuk semua mengikuti pembelajaran pada kali ini. Untuk selanjutnya, silakan kalian lihat di tampilan depan. Sebelum guru menanyakan ini, tentunya kemarin kita sempat mempelajari mengenai materi yang sebelum ini. Nah, di antara kalian kira-kira masih ingat tidak kemarin kita membahas mengenai apa? Saya, Bu, Ya, silakan. kemarin kita membahas tentang dakwah Rasulullah periode Mekah yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Nah, ya. Kita membahas mengenai dakwah Rasulullah periode Mekah. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai yang pertama, silakan dilihat. Ini gambar apa? Ini gambar apa, anak-anak? Pacaran. Siapa ini yang pacaran? Ya, tentunya yang pacaran ini anak sekolah apa anak sudah tidak sekolah? Sekolah. Berarti usia kalian ya? Ya. Oke, lanjut dulu. Gambar yang kedua. Ini gambar apa? Beras. Oke. Lanjut, gambar yang ketiga. Oh, obat-obatan terlarang atau narkoba. Lanjut lagi.
Akan tetapi yang akan kita bahas bukan pergaulan bebasnya, tapi larangan pergaulan. Oke, pada kesempatan kali ini kita nanti akan membahas mengenai larangan pergaulan bebas dan mendekati zina. Saya akan menyampaikan kompetensi dasar terlebih dahulu. Kompetensi dasarnya ada 2. Yang pertama, menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat ke-32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Itu yang pertama. Yang kedua, membaca Quran Surat Al-Isra ayat ke-32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf. Selanjutnya, indikator yang harus kita capai yaitu ada 3. Yang pertama, kalian nanti harus bisa menjelaskan hukum bacaan tajwid Quran Surat Al-Isra ayat ke-32. Yang kedua, menganalisis makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-Isra ayat ke-32. Dan yang terakhir, mempraktekkan membaca Quran Surat Al-Isra ayat 32 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf. Jadi untuk tujuan pembelajarannya ada 3 ya. Setelah nanti kita berdiskusi, menggali informasi ya mengenai melalui model pembelajaran nanti yang akan kita pakai PBL atau Problem Based Learning ya. Kalian semua akan yang pertama harus bisa menjelaskan tajwid Quran Surat Al-Isra ayat ke-32 dengan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian juga harus bisa menganalisis makna dari Quran Surat Al-Isra ayat ke-32 dengan benar. Dan yang terakhir, kalian harus bisa mempraktekkan membaca Quran Surat Al-Isra ayat ke-32 sesuai dengan makhorijul hurufnya dengan benar. Itu untuk tujuannya ya. Bisa dipahami? Untuk selanjutnya, kita yang pertama membahas atau tujuan yang ketiga yaitu membaca Quran Surat Al-Isra ayat ke-32. Ini ayatnya. Silakan kita baca dulu bareng-bareng. Mulai dari ta'awudz terlebih dahulu. Ayo 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Oke, setelah kalian membaca, nanti untuk penilaiannya langsung Bu Nur ambil penilaian dalam membacanya. Kalian membaca 1 per 1 ya. Oke, untuk membaca nanti kita sepakati saja ya. Kita berhenti di kana fahisyah ya. Biar nanti kalian bisa kompak, kemudian lanjut puasa asabila. Paham ya? Oke, diulangi lagi terlebih dahulu 1 kali bareng-bareng. Ayo 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kalau kalian membaca bareng-bareng, Bu Nur rasa kalian sudah bagus semua dalam bacaannya, baik panjang pendeknya maupun makhorijul hurufnya.
Tapi Bu Nurul akan mencoba kalian untuk membaca satu-satu, sekaligus Bu Nurul akan memberi nilai pada nilai keterampilan dalam hal membaca. Itu ya. Oke, sekarang kita mulai dari absen yang pertama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Oke, sekarang lanjut ke absen selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Ya, silakan ini yang terakhir. Yuk dibaca yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Alhamdulillah kalian sudah selesai membaca semua. Tadi ketika Bu Nurul menilai kalian, rata-rata kalian sudah bagus semua dalam membaca, baik dari panjang pendeknya, tajwidnya, dan juga makhorijul hurufnya. Ya, harapannya apa yang sudah kalian terapkan tadi dalam membaca Quran surat Al-Isra ayat ke-32, kalian bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam hal membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu ya. Oke. Selanjutnya, diamati ya. Nanti dari video ini kita akan berdiskusi kaitannya dengan problem yang ada pada video tersebut. Ya. Baik nanti sebabnya maupun nanti solusi dari video ini. Aku hamil. Kau janda kan? Kau ingin pengen apa kan? Tadi aku ketemu. Aku udah 2 bulan.
Kamu ngapain sih kan kesini? Pengen aja. Soalnya ada yang mau ngomong. Kamu mau apa sih? Ah, apa sih? Aku nggak mau. Lagian kamu apaan sih? Aku nggak mau. Oh, berarti kamu benar-benar nggak salah sama aku. Apaan sih? Saya nggak begitu ya. Iya sih. Tapi masa sih kamu mau membuat aku senang? Lagian kamu udah sama-sama saya. Masa kamu nggak mau? Ya nggak mau apa-apa. Ya aku mau. Iya, kalau ada apa-apa, belum tahu. Tapi kan aku takut. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Kalau apa? Lagian kalau ada apa-apa. Jangan apa-apa. Oke, setelah tadi kalian mengamati video, nanti kalian akan bentuk kelompok untuk mendiskusikan materi yang akan kita bahas nanti. Kira-kira masih semangat gak ya? Masih. Oke, biar kalian tambah semangat, ada permainan sedikit ya. Coba, ketika Bruno ngomong semut, kalian harus bilang semut itu kecil, ya kan? Tapi tangannya besar. Semut itu kecil. Gajah itu besar. Ingat ya, gajah itu besar. Semut itu kecil. Gajah itu besar. Oke, semut itu kecil. Yuk bareng, gajah itu Besar. semut itu Kecil. Oke. Ya, untuk selanjutnya kalian akan bagi kelompok. Untuk kelompoknya kalian berhitung mulai dari 1 sampai 4 ya. Nanti untuk yang kelompok 1 silahkan mengobrol sana. Di sini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3 dan yang terakhir untuk kelompok 4. Hitung dulu mulai dari sini 1 2 2 3 2 3 1 2 3 4 Satu. ya. 4 Oke, yuk silakan kelompok. Guru akan membagikan LKPD-nya. Silakan alat yang akan kalian gunakan, silakan kalian keluarkan semuanya, baik buku ya maupun pensil pewarna. Ya. Nanti silakan kalian buat hasil dari diskusi kalian berbentuk mind mapping. Itu ya. Terus kalian akan saya kasih waktu 15 menit. Tolong gunakan waktu 15 menit ini dengan sebaik-baiknya. Paham ya? Oke. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3. Silakan kalian kerjakan, nanti yang tidak paham silakan kalian tanyakan. Bisa dimulai dari sekarang.
Oke, langsung saja kelompok pertama buat maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Berdirinya kami berdua di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dalam lembar LKPD di atas, yaitu satu permasalahan tentang pesta minuman keras dan yang kedua Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LKPD tersebut. Yang pertama, menjelaskan hukum bacaan tajwid mad wajib mutasil dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama, mad tabi'i, walat, wala. Yang kedua, kaf. Yang ketiga, keempat, wa. Kelima, fa. Yang keenam, sabila. Dan mad wajib mutasil, yaitu ada bina dan wasa'a. Yang kedua, apa yang menjadi permasalahan? Yang menjadi permasalahan dalam LKPD tersebut adalah maraknya pesta minuman keras. Yang ketiga, apa yang menjadi penyebab permasalahan tersebut? Penyebab permasalahan tersebut yaitu satu, kurangnya pemahaman agama, dua, kurangnya pengawasan orang tua, dan yang ketiga, faktor lingkungan yang kurang baik. Yang keempat, cara mengatasinya yaitu permasalahan di atas dapat ditanggulangi dengan satu, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dua, menjalin komunikasi yang baik dengan kedua orang tua, yang ketiga, bijak memilih pergaulan. Dan ya itulah sekian yang dapat kami paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata. Semoga apa yang kita bahas kali ini dapat dipahami dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan untuk kelompok 3, silahkan maju buat presentasi. Ayo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Larangan mendekati zina. Kita juga maksimal. Innahu kana fahisha, karena dan domir bertemu kafir. Permasalahannya, memakai obat-obatan terlarang. Penyebab satu, pergaulan bebas. Dua, tidak berhati-hati dalam memilih teman. Solusi larangan mendekati dunia. Satu, menyibukkan diri dengan hal-hal positif. Dua, berhati-hati dalam berteman. Tiga, memperdalam ilmu agama. Empat, memperparah hubungan kepada orang tua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kalian mempresentasikan hasil karya kalian, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, ini hasil karyanya. Silahkan nanti kalian kasih bintang di masing-masing kelompok. Silahkan kalian pilih kira-kira menurut kalian kelompok mana yang paling bagus, ya. Tapi dengan catatan, ketika kalian kasih bintang, tolong kasih bintang di kelompok yang lainnya, bukan kelompok kalian masing-masing. Bisa dipahami? Oke, silahkan mulai dari kelompok pertama terlebih dahulu.
Oke, sudah selesai. Ketika kalian tadi mengasih bintang mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, tentunya kalian yang dipilih merupakan kelompok yang terbaik menurut kalian. Sekarang kita hitung mulai dari kelompok pertama. Mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 bintang untuk kelompok pertama. Untuk kelompok kedua 1, 2, 3, 4 bintang untuk kelompok kedua. Kelompok ketiga mendapatkan 1, 2, 3 bintang. Dan yang terakhir kelompok keempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk kelompok keempat hapus ya. Berarti bisa disimpulkan kelompok yang terbaik kelompok yang keempat. Tapi hapus semua buat kalian karena semua dicoba. Untuk selanjutnya silahkan di antara kalian ya, pembelajaran kita mulai dari awal sampai akhir, mungkin kalian ada yang belum paham atau mungkin kalian ada yang belum jelas, silahkan boleh ditanyakan. Guru beri kesempatan buat kalian untuk bertanya. Silahkan yang mau bertanya, silahkan tunjuk jari terlebih dahulu. Ya, silahkan. Kenapa jika laki-laki dan perempuan berdua-duaan tanpa didampingi oleh mahramnya itu dilarang? Terima kasih. Oh ya, pertanyaan yang cukup bagus sekali. Kira-kira kenapa toh yang namanya laki-laki dan perempuan berdua-duaan yang bukan mahramnya itu dilarang? Kalau dari segi pengetahuan kalian, mungkin kalian bisa mengatakan itu laki-laki dan perempuan itu ngapain mereka? Mereka melakukan yang namanya Zina. mereka melakukan yang namanya pacaran. Ingat, ya pacaran. Nanti kita simpulkan yang namanya zina itu yang seperti apa. Oke, sebelum kita menjawab, kira-kira di antara kalian ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Dulu persilahkan. Ya, silakan. Karena ketika laki-laki berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya, yang ketiga adalah setan, sehingga terjadilah perbuatan zina yang mengakibatkan maksiat kepada keduanya. Seperti itu. Terima kasih. Apa jawaban yang sangat bagus sekali. Bagus ini buat teman kalian. Oke, ini ya yang namanya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, kemudian mereka berdua-duaan, itu kalau menurut kalian itu namanya pacaran ya. Ingat, yang namanya pacaran itu belum zina ya. Tapi itu merupakan salah satu dari hal yang mengakibatkan terjadinya zina. Makanya pacaran itu dilarang. Nah, kenapa tuh kok sampai seperti itu? Sekarang otomatis yang namanya laki-laki dan perempuan ketika bukan mahramnya mereka berduaan, tentunya akan menimbulkan yang namanya syahwat. Syahwat itu nanti yang membuat antara laki-laki dan perempuan merasakan hal-hal yang tidak diinginkan dan akhirnya terjadi yang namanya zina. Nah, zina itu apa sebenarnya? Zina itu merupakan suatu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Tentunya bukan apa? Tidak ada yang namanya hubungan pernikahan yang sah. Jadi siapapun yang melakukan seperti itu tanpa adanya hubungan yang sah, yaitu hubungan pernikahan, itu dinamakan zina. Paham? Oke, selanjutnya mungkin ada lagi yang belum paham, silahkan ditanyakan. Ya, silahkan. Jelaskan apa maksud dari Quran Surat Al-Isra ayat 32. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus dari saudara Rahayu. Tadi pertanyaannya apa maksud dari Quran Surat Al-Isra ayat ke-32? Ya, siapa yang mau menjawabnya terlebih dahulu? Guru persilahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Ayat ini menjelaskan tentang larangan mendekati zina. Contohnya yaitu pacaran, narkoba, dan minuman keras. Mendekati zina aja tidak diperbolehkan, apalagi melakukannya, karena sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Sekian, terima kasih. Oke,
Tadi dijawab sama teman kalian kalau zina itu merupakan suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Makanya zina itu dilarang. Ya. Yang namanya zina pasti dilarang, tapi Quran surat Al-Isra ayat 32 ini membahas mengenai larangan mendekati zina. Intinya apa? Mendekati saja tidak diperbolehkan, apalagi sampai melakukan. Sampai selanjutnya kita simpulkan bareng-bareng pembelajaran yang telah kita lalui mulai dari awal sampai akhir. Yang pertama, tadi kita membahas mengenai ilmu tajwid yang ada di Quran surat Al-Isra ayat ke-32. Nah, membahas tajwidnya mengenai apa saja tadi? Yang pertama, membahas mengenai tajwid bacaan mati. Terus yang kedua, yang ketiga, fase. Selanjutnya, terus yang mat wajib mutasil alasannya apa kira-kira? Oke, selain itu ada juga yang namanya mat aiwa. Mat aiwa itu apa? Itu tadi kesimpulan dari bacaan ilmu tajwid yang ada di Quran surat Al-Isra ayat ke-32. Selanjutnya yang akan kita simpulkan lagi berarti mengenai isi kandungan dari Quran surat Al-Isra ayat ke-32. Isi kandungannya mengenai apa? Yang pertama, kita itu tidak diperbolehkan mendekati zina. Contoh hal yang mendekati zina apa saja? Terus narkoba, apalagi tadi mati, apalagi nah, minum-minuman keras. Hal-hal tadi merupakan hal-hal yang mengarah untuk mendekati zina. Makanya hal tersebut itu dilarang. Kenapa kok dilarang? Karena memiliki dampak buruk untuk masa depan dan diri sendiri. Karena memiliki dampak yang buruk di masa depan dan juga untuk diri kita sendiri. Karena yang namanya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Oke, sampai di sini sudah paham? Alhamdulillah. Oke, untuk mempertajam pengetahuan kalian, nanti silahkan kalian kerjakan evaluasinya. Ya silahkan HP-nya dikeluarkan semua, Nurul kirim linknya di WA grup kalian, silahkan nanti dikerjakan. Sudah disiapkan semua HP-nya? Silahkan linknya kalian buka, Nurul kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ya. Mulai dari awal terus kirim itu biar kelihatan buka kelas ini. Nanti kalau sudah jangan lupa kalian kirim hasil dari kerjaan kalian biar kirimnya bisa masuk ya. Kalau kalian lupa untuk mengirim nanti kirimnya tidak bisa masuk. Perhatikan, waktunya sudah habis, jangan lupa sudah dikirim semua ya. Untuk selanjutnya kita refleksi dan tindak lanjut untuk pembelajaran selanjutnya. Untuk refleksinya, ini Bu Nurul sudah menyiapkan linknya. Silahkan linknya nanti dibuka. Silahkan kalian beri komentar di dalam refleksi tersebut mengenai pembelajaran yang telah kita lakukan tadi, baik dari segi positifnya maupun dari segi negatifnya, atau mungkin kelebihannya bagaimana dan kekurangannya itu bagaimana. Jadi nanti bisa Bu Nurul jadikan untuk tolak ukur pembelajaran selanjutnya, supaya pembelajaran selanjutnya itu jauh lebih baik daripada pembelajaran sekarang. Bisa dipahami ya? Silakan langsung dibuka.
silahkan nanti kalian pelajari terlebih dahulu materi mengenai Quran Surat An-Nur ayat kedua, baik tajwidnya, isi kandungannya, dan cara membacanya yang benar. Materinya masih mengenai larangan pergaulan bebas dan zina. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Oke, yang terakhir, pembelajaran kita sudah kita lakukan mulai dari awal sampai akhir. Harapannya setelah ini kita bisa benar-benar merealisasikan ya, pembelajaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hal menjauhkan diri kita dari perilaku yang mendekati zina, baik itu tadi pacaran, bahkan sampai minum minuman keras, khamar dan sebagainya. Ya, itu Bu Nurul cukup itu. Mungkin di antara kalian ada yang masih belum paham atau mungkin sudah selesai, ada yang ditanyakan lagi? Oke. Pembelajaran kita sudah selesai mulai dari awal sampai akhir. Harapannya kita semua bisa menjauhkan diri dari perilaku yang dilarang mendekati zina atau pergaulan bebas. Kita bisa mengaplikasikan diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup itu dari saya. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin.